Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him.
Selamat pagi teman-teman, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang terus setia memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di sepanjang kebaktian ini. Amin. Teman-teman silakan duduk dan kita mengambil doa teduh. Shalom teman-teman, Arise Generation. Nats kita hari ini diambil di Mazmur 106 ayat 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Teman-teman, gak kerasa kita udah masuk minggu ketiga di bulan Mei. Dalam situasi seperti ini, kondisi apapun itu, with God, death is defeated and hope will arise. Let us sing, Arise, haleluya. Hallelujah.
Engkau telah mengumpulkan kami, Engkau berkati ibadah hari ini. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia masa pemulihannya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, Engkau yang akan menyembuhkan. Engkau berkati tim medis juga yang bekerja, Engkau berikan kesehatan mereka, berikan kekuatan pada mereka. Engkau berkati juga teman-teman kami Tuhan yang di rumah. Engkau berkati mereka yang masih sekolah online, Engkau yang tuntun mereka, Engkau yang berkati guru-guru mereka juga. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, mungkin di situasi kali ini kita merasa bosan, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, kita sedih, dan orang di luar sana juga merasa duka cita karena mereka mungkin kehilangan pekerjaan atau mereka juga tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi di balik itu semua, kita tetap harus bersyukur karena kita punya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita sukacita. Maka dari itu, mari kita nyanyikan dan bertepuk tangan, terima sukacita surga. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman, sebelum memasuki firman Tuhan yang mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, kita angkat pujian Ku Milikmu. Dalam kesesakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu.
I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk kami boleh beribadah walaupun dari rumah atau dari tempat kami masing-masing. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu, tetapi sebagai manusia yang lemah dan terbatas kami menyadari kami tidak bisa, kami tidak mampu kalau bukan Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Karena itu hamba-Mu berdoa, kiranya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menjelaskan, menguraikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan setiap jemaat Tuhan, adik-adik remaja boleh mengerti, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya setiap kita merindukan sebuah kehidupan yang berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada pergumulan, tanpa ada kesulitan. Misalnya, sebagai seorang remaja saya percaya kita berharap
mendapatkan nilai ujian tertinggi, nilai UN yang tertinggi. Kita mendapatkan nilai raport yang tertinggi di kelas. Kita diterima di kampus atau sesuai jurusan yang kita inginkan. Kita punya relasi yang baik dengan sahabat, dengan teman. Kita punya relasi yang baik dengan orang tua. Bahkan saya percaya kita semua berharap selalu sehat. Tetapi pada kenyataannya, bukankah semua yang saya sebutkan tadi tidak selalu berjalan seperti yang saya sebutkan? Saya punya sahabat beberapa hari yang lalu, dia kehilangan orang yang ia kasihi, orang yang ia cintai, yaitu papahnya, karena kecelakaan lalu lintas. Peristiwa itu membuat dia sedih, membuat dia berduka, bahkan membuat dia hancur. Dia begitu syok, kaget, karena peristiwa itu tiba-tiba. Teman-teman, hatinya sangat hancur. Dia kecewa, dia marah, sampai dia tidak mempunyai semangat lagi untuk hidup. Bagaimana tidak, dia harus menjadi pengganti orang tua. Karena dia masih punya saudara-saudara, dia masih punya adik-adik yang harus dia berikan pertanggung jawab. Dia harus tanggung jawab. Dia harus mencari nafkah. Dia harus membiayai kebutuhan sekolah daripada adik-adiknya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia, kita pasti menghadapi yang namanya pergumulan, kesulitan, tantangan, termaksud kehilangan orang yang kita kasihi atau orang yang kita cintai. Sebagai remaja, kita sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi pada kenyataannya nilai raport kita tidak mencapai standar KKM. Kita sudah berusaha mati-matian belajar supaya kita bisa diterima di universitas, di kampus yang kita tuju. Tetapi pada saat pengumuman, nama kita tidak keluar. Dan itu membuat kita kecewa, membuat kita marah, dan kita kehilangan semangat. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat ada konteks, ada kemiripan dari bacaan firman Tuhan kita, khususnya ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-9. Janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Dalam terjemahan lain, khususnya bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan, jangan engkau takut. Jangan engkau kurang semangat. Mengapa? Teman-teman, Yosua pasal 1 memberitahu kita bahwa pada saat itu Musa sudah mati. Itu artinya Yosua yang menggantikan Musa. Yosua sekarang menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel untuk pergi ke tanah yang dituju, yang dinantikan atau yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tugas daripada Yosua pada waktu itu tidaklah mudah. Dia harus memimpin bangsa yang besar, yang dikatakan bahwa bangsa itu tegar tengkuk. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua kehilangan rekan yang selama ini bersama-sama dengan dia, yang selama ini membimbing dia, yang selama ini mengarahkan dia. Sekarang dia tidak punya sahabat lagi. Karena itu firman Tuhan datang kepadanya, jangan tawar hati, jangan kecut. Karena itu sebelum berangkat, sebelum memulai tugas yang baru, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Yosua. Sehingga bangsa Israel itu boleh sampai ke negeri tujuan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan, kadang membuat kita tawar hati. Kita kecewa, kita marah, stres dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kita harus kembali kepada Tuhan. Karena itu secara singkat, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saya merangkum dengan sebuah pertanyaan demikian.
bagaimana agar kita sebagai remaja itu kuat menghadapi kesulitan. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana agar kita sebagai remaja tetap kuat dalam menghadapi kesulitan? Yang pertama, kita harus ingat ada janji penyertaan Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat 6, 7, dan 9. Tuhan yang memilih Yosua menggantikan Musa, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada Yosua pada waktu itu. Tuhan memberikan perintah kepada dia. Apa itu perintahnya? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Teman-teman kalau perhatikan Alkitabnya, kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu itu diulang 3 kali. Ayat 6, ayat 7, ayat 9. Artinya ini sesuatu yang penting. Kenapa harus menguatkan hati? Kenapa harus meneguhkan hati? Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, tanpa kita sadar, tindakan kita yang keluar itu dari hati. Tindakan kita yang keluar itu terpancar dari hati, dari dalam hati. Itu yang keluar, itu yang kita lakukan. Kalau hati kita tidak jaga dengan baik, kalau hati kita tidak jaga dengan firman Tuhan, pasti yang keluar adalah kata-kata makian, kata-kata caci maki, dan lain sebagainya. Kata-kata kotor. Karena itu penting untuk menjaga hati. Tuhan tidak hanya memberikan perintah kuatkan dan teguhkan, tetapi juga ada janji. Apa janji Tuhan? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-9, kalimat terakhir. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang harus diingat oleh Yosua adalah ketika dia mengemban satu tugas, satu tanggung jawab yang besar, ada janji penyertaan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan saya mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, adakah engkau dan saya mengingat bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya, bahwa Dia akan selalu menyertai seluruh anak-anaknya yang setia, yang taat, yang percaya kepadanya. Pemazmur berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Di dalam kesesakan dia berkata begini, inilah penghiburanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Teman-teman, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan yang kita hadapi sekarang, kita harus ingat ada janji penyertaan Tuhan. Saya suka satu pujian di bagian refnya berbunyi demikian. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Hanya kita saja yang tidak selalu sabar untuk menantikan akan janji Tuhan. Teman-teman, apa yang membuat kita merasa nyaman di dalam hidup ini? Apa yang membuat kita tidak takut menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini? Hari ini sudah lebih dari 2 bulan kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah. Banyak kesulitan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Apa yang membuat kita bertahan? Kita harus ingat janji penyertaan Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya dan teman-teman mungkin seringkali melanggar ketika kita berjanji, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, apakah Dia hanya mengutus? Tidak, ada janji. Dia berkata demikian, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana sebagai remaja agar kita tetap bertahan di dalam kesulitan? Pertama, ingat janji penyertaan Tuhan.
Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana sebagai remaja agar kita tetap kuat menghadapi kesulitan, kita harus ingat firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 8 bacaan kita tadi berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman, menarik ketika Tuhan mempersiapkan Yosua sebelum dia membawa bangsa Israel ini menyeberang sungai Yordan. Bukan strategi perang yang Tuhan berikan, tetapi firman Tuhan. Supaya mereka boleh berhasil di dalam menjalani akan perjalanan, mereka harus ingat ada firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, artinya jangan lupa ada firman Tuhan. Yosua dan bangsa Israel harus taat kepada firman Tuhan. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, saya dan teman-teman punya banyak waktu di rumah. Apa yang saya dan teman-teman lakukan? Apakah waktu yang banyak kita hanya pakai untuk kesenangan diri kita sendiri? Kita tidak pakai untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan? Kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa firman Tuhan yang menolong kita untuk kita tetap berada di jalur dan jalannya Tuhan. Teman-teman, sebagai ayat penutup, saya ingin kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan yang mudah. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan. Sebagai remaja, kita mudah jatuh. Kita mudah untuk mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit? Satu, ingat janji penyertaan Tuhan. Yang kedua, ingat ada firman Tuhan. Dengan mengingat janji penyertaan Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan, kita tidak takut menghadapi kesulitan. Dengan mengingat janji penyertaan Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan, kita tidak takut menghadapi kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami di dalam segala situasi kondisi yang tidak mudah, bagaimana kami tetap kuat, bagaimana kami tetap bertahan. Kami harus selalu ingat ada janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu tidak hanya menyampaikan tetapi juga melakukan. Hamba-Mu berdoa untuk semua teman-teman adik-adik remaja yang ada di rumah, yang beribadah pada saat ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Untuk mereka selalu mengingat janji penyertaan Tuhan. Untuk mereka selalu mengingat firman Tuhan. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman, mengakhiri kebaktian hari ini, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berasal daripada Allah. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menolong, menghibur, menguatkan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Hello Praise Generation, happy Sunday, have a blessed day. Semoga setiap kita dapat berkat dari firman Tuhan hari ini, dari setiap pujian, penyembahan kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan reminder buat teman-teman yang memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia. Teman-teman tinggal scan dan memberikan persembahan atau melalui nomor rekening yang tersedia. Tentu sama-sama jadi berkat dimanapun kita berada, meskipun dari rumah masing-masing. Betul banget. Tetap ikutin setiap update yang ada, baik dari lokasi maupun dari departemen. Salah satunya seperti live IG dari departemen di Jumat nanti jam 6:30 sampai jam 7 lebih. Dan teman-teman juga diingatkan juga buat teman-teman yang belum subscribe, like channel YouTube kita, teman-teman bisa like, subscribe channel YouTube kita Rise Generation. Rise Generation, rise for Him.